Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati, tamu kehormatan kita memang spesial Pak Gubernur yang undang beliau bersama Pak Wakil Gubernur dan Ketua DPRD, yaitu Bapak Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Fadlizon SS MSc. Juga hadir Dirjen Perlindungan Budaya dan Tradisi, yaitu Bapak Restu Gunawan, Pak Dr. Restu Gunawan, betul ya? Beserta rombongan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Pak Iman Sutiawan. Pak Iman boleh berdiri lah. Mungkin semua juga kenal wajah Pak Iman. Kenal. Waalaikumsalam. Wajah-wajah tak dosa juga. Kemudian Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pak Nyanyang Haris Pratamura. Nah, Pak Nyanyang berdiri dulu. Ya Pak. Waalaikumsalam. Baru-baru dulu menghafal namanya susah. Untuk saya sering makan Prata Martabak, jadi ingatnya Prata Murah. Prata Murah. Kemudian Deputi Direktur Promosi dan Kerjasama Strategis Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, Bapak Inza Putra. Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2019, sahabat saya Bapak Dr. Haji Nurdin Basirun SOS MSI. Mana Pak Nurdin? Teman-teman anggota DPRD Provinsi Kepri maupun Kota Tanjung Pinang yang hadir. Sekda Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Andes Adi Prihantara MM. Ketua DPRD Provinsi Kepri sudah. Para bupati wali kota seprovinsi Kepri yang hadir atau yang mewakili. Ketua Basnas Provinsi Kepri Bapak Dr. Andes Haji Harusman Yusuf MHI dan Wakil Ketua Basnas yang hadir. Terima kasih atas bantuannya. Pimpinan Quran Center Bintan Pak Imam kita Pak Ustadz Muhammad Salim SAG. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Quswa Bapak Haji Tadmini MPD. Teman-teman tim percepatan pembangunan Provinsi Kepri, para staf ahli, para asisten, para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Kepri, Ketua FKUB Provinsi Kepri Bapak Kiai Haji Handar Lingkungan, kemudian para RT, para RW yang kami hormati, Pak Camat, para lurah yang hadir, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, para imam, para pengurus-pengurus masjid dan mushola yang hadir, ibu-ibu pimpinan majelis taklim, teman-teman media, seluruh jamaah Isya dan Tarawih Masjid Al-Quswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla dengan ucapan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat beriring salam mari pula kita hadiahkan ke hadapan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang kita ucapkan buat Pak Menteri di Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau. Satu bait pantun, banyak orang jual tempayan. Dalam tempayan banyak daun selada. Kepada Pak Menteri, selamat datang kami ucapkan di Tanjung Pinang, negeri segantang lada. Allahu Akbar. Bapak Ibu, malam hari ini adalah malam ke-11. Maknanya kita sudah 10 hari
menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Salah satu doa terbaik kita tentunya, semoga amal ibadah puasa yang sudah kita laksanakan dan amal-amal ibadah kita lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan kekuatan, sikap istiqomah buat kita untuk melanjutkan tugas-tugas Ramadan ini sampai nanti ke penghujung Ramadan. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, jangan sampai nanti di akhir-akhir Ramadan jamaah yang hari ini begitu ramai nanti semakin nyusul, semakin surut seperti ekor tikus. Padahal malam-malam final itu banyak keutamaan yang Allah berikan. Malam-malam isku minan nar, Allah membakar dosa-dosa kita semua. Ibu-ibu biasanya sibuk cari malam Lailatul Bakar kue, sibuk buat kue di rumah, buat kue siang hari saja, malam hari tetap datang tarawih di masjid dan witir isya bersama-sama. Kita berdoa semoga Allah anugerahkan di penghujung Ramadan ini satu keistimewaan, satu predikat, satu prestasi tertinggi bagi seorang hamba yang di dalam penghujung ayat Quran surat Al-Baqarah 183 Allah berfirman yang artinya semoga dengan puasa mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang muttaqin. Muttaqin adalah prestasi terbaik seorang hamba di hadapan Sang Khaliq Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang mendapat jaminan kebahagiaan masa kini dan masa depan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Orang-orang yang terukur kesolehannya, taat ibadahnya siang dan malam hari. Orang-orang yang selalu menabur kebaikan di dalam hidup dan kehidupannya. Ketika dia hadir di tengah orang lain, orang merasa kehadirannya memberikan nilai dan manfaat bagi yang lainnya. Ketika dia pergi meninggalkan dunia ini, maka kepergiannya biasanya diiringi dengan rasa haru, rindu, tangisan, karena orang cinta dan kasih sayang kepadanya. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah memang memberikan jaminan yang banyak sekali di dalam ayatnya, memberikan menjamin keberuntungan bagi orang-orang yang mendapatkan predikat muttaqin itu. Banyak sekali ayat-ayat Allah yang memberikan jaminan untuk itu. Di antaranya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 193-97 Allah berfirman dalam potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu, kata Allah, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kamu adalah takwa. Allah tidak katakan bekal bagi kamu jabatan yang hebat, yang tinggi, gubernur lah, menteri lah, apa tidak. Tapi Allah katakan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal bagi kamu adalah takwa. Maka jaminan ketika kita berbekal takwa tentu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dalam potongan ayatnya Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu, kata Allah, adalah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Kalau kemuliaan sudah Allah yang menganugerahkan, memberikan, maka kemuliaan ini tidak ada bandingnya dibandingkan kemuliaan yang diberikan oleh seorang manusia terhadap manusia-manusia lain. Jaminannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surat Al-Falaq ayat 2 dan 3 Allah berikan lagi jaminan bagi orang-orang yang mendapatkan predikat muttaqin itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, dari berbagai persoalan-persoalan hidup dan kehidupannya. Dan Allah berikan rezeki dari berbagai arah, berbagai pintu, di mana rezeki itu tidak pernah dia bayang-bayangkan akan menghampirinya. Bapak Ibu, hidup ini sebenarnya ibaratkan orang yang sedang berniaga. Hari ini kita sedang berniaga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sediakan kemuliaan dalam perniagaan kita. Tapi kadang-kadang ketika Allah berikan ujian kepada kita, kita menghardik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah pasti
dan berjanji bagi orang-orang yang bertakwa itu Allah akan anugerahkan rezeki dari berbagai pintu, berbagai arah yang tidak kita sangka-sangka. Saya ingin menceritakan satu peristiwa di zaman Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu selain Nabi seorang raja yang adil, arif dan bijaksana. Ada seorang perempuan wanita janda, punya anak 3 perempuan. Pak Menteri, sehari-hari kerjanya menenun kain, dan setiap tenunan kainnya selesai dia bawa ke pasar, dia jual. Hasilnya dia gunakan untuk menafkahi anaknya yang 3 orang perempuan itu. Satu ketika, di saat wanita itu selesai menenun sehelai kainnya, dia bawa ke pasar. Dia jalan di tengah gurun. Tiba-tiba datang angin, badai gurun yang begitu kuatnya, sehingga kain yang ada di tangan wanita itu terlepas dari tangan wanita itu. Terbang kain itu di bawah angin dan tidak mampu dia menggapainya. Dia hanya menundukkan kepala. Dia menyesali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia katakan dia seorang wanita janda yang susah untuk menghidupi anak-anaknya. Kainnya diterbangkan oleh angin tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kekesalannya disampaikan. Dia datang ke rumah Nabi Daud alaihissalam. Dia ceritakan, wahai Nabi Allah, dia ceritakan kisah kainnya itu. Dia katakan Allah itu tidak adil. Nabi Daud alaihissalam memarahi wanita itu. Tiba-tiba ketika sedang dialog berdua, ada disaksikan dengan sahabat-sahabat yang lain. Rumah Nabi Daud alaihissalam diketok pintunya, dipersilakan masuk oleh Nabi Daud. Ternyata ada 10 pemuda datang ke rumah Nabi Daud bertanya. Mereka menceritakan, mereka adalah para saudagar yang sedang membawa barang dagangannya dengan 10 ekor unta. Tiba-tiba di tengah gurun datang angin badai yang begitu keras, sehingga unta-unta mereka hampir-hampir terpisah satu dengan lainnya. Hampir-hampir barang dagangan mereka musnah. Tiba-tiba di tengah angin gurun yang begitu kencangnya, ada seekor burung yang membawa sehelai kain tenun yang cukup panjang. Lalu mereka ikatkan di kaki-kaki unta mereka, sehingga unta dan barang dagangan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asbab kain tenun. 10 pemuda itu berkata kepada Nabi Allah, ya Nabi Allah, siapakah pemilik kain tenun itu? Tolong berikan. Setiap kami akan memberikan 100 dinar uang kepada pemilik kain tenun yang menyelamatkan unta-unta dan barang dagangan kami. 10 kali 100 berapa Bapak Ibu? 1000 dinar. Berapa Bu? Ibu biasa hebat kalau kali-kali itu. 100 kali 10 1000 dinar. Padahal harga kain tenun itu hanya 100 dinar. Nabi Daud alaihissalam menoleh ke wanita muda itu, janda muda itu. Kemudian menyerahkan 1000 dinar kepada wanita yang harga kain itu hanya 100 dinar. Dia mendapatkan rezeki yang tidak dia sangka-sangka dari Allah 1000 dinar. Nabi Allah berkata, wahai wanita muda, sesungguhnya kau sedang berniaga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak pernah memungkiri janji. Kemudian Bapak Ibu, satu lagi di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 dalam potongan ayatnya Allah berfirman. Tadi saya bacakan di awal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu, kata Allah, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Dan Allah akan menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Luar biasa. Memang tak gampang mendapatkan predikat bertakwa itu ya Pak Nabi. Tak gampang. Akan tetapi kita wajib berusaha. Mudah-mudahan Ramadan ini kita jadikan ladang amal bagi kita. Bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan Ramadan ini berlalu seperti angin berlalu tanpa pesan dan kesan. Karena Allah sudah memberikan motivasi besar bagi kita. Mudah-mudahan dengan puasa yang kamu lakukan, kamu menjadi orang-orang yang muttaqin. Dengan sebanyak
ayat-ayat yang Allah jamin keberuntungan, kebahagiaan bagi orang-orang yang mendapatkan predikat mutakin itu. Kita berdoa semoga Allah anugerahkan itu nanti di penghujung Ramadan di saat Idul Fitri pun tiba. Bapak Ibu, kita berdoa semoga kita bisa istiqomah melanjutkan tugas Ramadan ini sampai selesai. Saya kira itu saja. Saya hanya mau titip, boleh satu sholawat Bapak Ibu? Boleh? Buat anak-anak kita, dan ini tidak boleh lalai, supaya anak-anak kita tahu sejarah perjalanan Rasulnya. Jangan ditanya nanti, nak siapa paman Rasulullah, dia bilang Peramli pula nanti Pak Menteri. Orang Loksmawi itu Menteri ya. Nanti Upin pula katanya. Ayo Bu, silakan yang mau buka handphone boleh. Yang hafal ikut sama-sama, yang belum hafal komen aja tak apa, asal ikhlas dapat pahala itu. Kita sholawat kisah sang Rasul. Rohatil antiyaru tashku bilayalil maulidi wa bari'un nuri yabdu min ma'ani hamadi wa bari'un nuri yabdu min ma'ani hamadi bilayalil maulidi bilayalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Masa kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30 mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu, ajal aswad mulia. Genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Biar kita dapat syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongan. Kenapa kita perlu pertolongan? Orang batu 10 dino, ada manusia yang seperti itu. Hanya dengan pertolongan Allah, dengan asbab kita mendapatkan syafaat Rasulullah, melalui selawat-selawatnya, insya Allah kita memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita supaya mereka menjadi jembatan surga bagi kita semua. Demikian, terima kasih Pak Menteri atas kehadirannya. Mudah-mudahan Pak Menteri selalu di sini Pak.
Karena siko banyak orang awak itu mah. Oh, si tiba-tiba pilih orang tujuh padanya ada saja yang berkenan. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Awak orang Sumanto, Pak. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup dan akhiri dengan ucapan sangat bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.